Assalamualaikum, sahabat pelita hidup. Bayangkan setelah bertahun-tahun berkorban untuk suami, seorang istri justru dibuang begitu saja hanya karena dianggap tidak layak. Ia dihina, dipermalukan, bahkan disaksikan banyak orang. Namun siapa sangka, seorang dokter tampan hadir dan menikahinya. Cinta yang sempat membuatnya bangkit, akhirnya justru menyeretnya pada dendam yang berujung air mata. Inilah kisah tragis dendam istri yang dibuang. Jangan lewatkan hingga akhir, karena bagian paling menyayat hati ada di penghujung cerita. Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Jakarta, hiduplah sepasang suami istri bernama Arman dan Sinta. Rumah itu hanya berdinding bata yang diplaster tipis dengan atap seng yang berisik setiap kali hujan turun. Lantainya sebagian besar masih beralaskan semen kasar. Meski sederhana, rumah itu selalu hangat dengan tawa Sinta yang lembut. Sinta, wanita berusia akhir 20-an, dikenal tetangga sebagai sosok yang ramah. Rambut hitam panjangnya selalu ia ikat sederhana. Kulit sawo matangnya bersih, meski ia jarang bersolek. Baginya, yang terpenting adalah kenyamanan suami. Pagi-pagi buta, Sinta sudah bangun, menyiapkan sarapan seadanya. Nasi goreng dengan sedikit irisan wortel, atau kadang hanya tempe goreng. "Bang, sarapannya sudah siap," ucapnya lembut sambil menaruh piring di meja. Arman, suaminya, seorang pria berusia 30 tahun, masih mengenakan kemeja lusuh yang sama untuk berangkat kerja. Ia bekerja di sebuah perusahaan properti sebagai staf biasa. Arman adalah sosok yang penuh ambisi, selalu bermimpi menjadi kaya dan terpandang. "Sin, aku yakin suatu hari nanti kita nggak akan makan tempe lagi tiap pagi. Aku bakal sukses, aku bakal punya rumah besar, mobil mewah, dan kita nggak akan hidup susah lagi," kata Arman dengan penuh semangat sambil menyantap sarapannya. Sinta tersenyum tulus. "Aku percaya, Bang. Asal Abang sabar, semua pasti ada jalannya. Aku selalu doa buat Abang." Hari-hari Sinta dipenuhi kerja keras. Selain mengurus rumah, ia juga menjahit pakaian tetangga untuk menambah penghasilan. Kadang, ia membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan dan minuman dingin. Bahkan, ketika uang benar-benar menipis, Sinta rela menjual cincin kawinnya satu-satunya perhiasan berharganya. "Bang, ambil aja uangnya, buat modal usaha Abang." "Aku nggak apa-apa," katanya sambil menyerahkan cincin itu. Arman sempat menatap heran. "Kamu yakin, Sin? Itu satu-satunya kenang-kenangan kita. Lebih baik cincin ini hilang daripada mimpi Abang hilang," jawab Sinta sambil tersenyum. Air mata Arman menetes. Meski dalam hatinya ada rasa lega, ia merasa punya istri yang begitu setia. Saat hamil anak pertama, Sinta tetap bekerja. Perutnya yang semakin besar tidak menghalangi tangannya menjahit pakaian hingga larut malam. Kadang ia menahan rasa sakit hanya agar dapur tetap mengepul. "Sin, kamu jangan terlalu capek," kata Arman suatu malam. "Aku kuat, Bang. Yang penting Abang bisa kerja tenang," jawab Sinta sambil mengusap perutnya. Waktu berjalan, usaha Arman perlahan berkembang. Dari karyawan biasa, ia memberanikan diri keluar dan membuka usaha jual beli tanah kecil-kecilan. Awalnya susah, tapi berkat modal dari pengorbanan Sinta, usahanya mulai jalan. Beberapa tahun kemudian, Arman mulai merasakan manisnya kesuksesan. Ia berhasil membeli mobil bekas, kemudian rumah yang lebih besar di kawasan lebih baik. Hidup mereka perlahan membaik. Namun, di balik itu semua, sikap Arman juga berubah. "Sin, kamu nggak malu apa, istri pengusaha? Tapi masih pakai baju kayak gitu?" ucap Arman suatu malam saat melihat istrinya mengenakan daster lusuh. Sinta terdiam. Aku belum sempat beli baju baru, Bang. Nanti kalau ada uang lebih, aku beli,"
Arman mendengus. Lihat istri Pak Hendra tuh, cantik, modis, selalu tampil elegan. Kamu kapan bisa kayak gitu? Hati Sinta tercekat. Ia sadar dirinya tak seperti istri-istri pejabat atau pengusaha yang sering berdandan dan bergaya mewah. Namun, ia selalu berpikir, bukankah yang terpenting adalah ketulusan hati? Sejak itu, Sinta mulai merasakan jarak yang kian melebar. Suaminya yang dulu penuh syukur, kini sering merendahkannya. Malam-malam Sinta habiskan dengan menangis dalam diam. Ia masih setia, masih berharap Arman akan kembali mengingat masa-masa sulit mereka. Namun, yang ia temui justru tatapan dingin dan kata-kata tajam. Malam itu, hujan deras mengguyur. Sinta baru saja selesai membereskan meja makan. Arman pulang larut malam dengan wajah lelah namun penuh kesombongan. Jas mahal menempel di tubuhnya, parfum mewahnya tercium menusuk. Akhirnya pulang juga, Bang. Aku udah siapin makan, kata Sinta sambil tersenyum. Namun Arman meletakkan jasnya dengan kasar di sofa. Makan. Aku sudah makan sama rekan bisnis. Kamu gak usah repot-repot. Sinta tercekat. Ia menunduk, lalu dengan hati-hati berkata, Bang, akhir-akhir ini Abang sering pulang larut. Aku merasa Abang menjauh dari aku. Arman menatapnya tajam. Sin, aku capek, aku kerja keras. Aku butuh istri yang bisa bikin aku bangga. Bukan cuma nunggu di rumah dengan daster lusuhmu itu. Sinta menahan tangis. Tapi aku selalu ada buat Abang. Dari dulu, dari saat Abang gak punya apa-apa. Justru itu masalahnya, bentak Arman. Aku sekarang orang sukses. Aku butuh pasangan yang sepadan. Kamu bikin aku malu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Sinta. Ia menangis, berusaha memegang tangan suaminya. Bang, jangan bilang begitu. Sudah cukup, Sin. Aku sudah gak bisa lagi sama kamu. Beberapa minggu kemudian, Arman mengumpulkan keluarga besar di rumah mewah mereka. Ruang tamu yang biasanya penuh tawa, kini dipenuhi tatapan serius. Sinta duduk di kursi pojok, wajahnya pucat. Jantungnya berdegup kencang, firasat buruk menghantuinya. Arman berdiri di tengah ruangan. Suaranya lantang. Saudara-saudaraku, aku ingin bicara. Aku sudah memutuskan, aku akan menceraikan Sinta. Suasana mendadak hening. Semua menoleh pada Sinta yang menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Apa? Suara paman Sinta terkejut. Kenapa, Man? Sinta itu istri setia. Dia yang bangun bisnismu dari nol. Arman mendengus. Setia, iya, dulu. Tapi sekarang, dia gak pantas jadi pendampingku. Lihatlah, aku sering bertemu pejabat, pengusaha besar. Istriku harusnya bisa bikin aku bangga. Tapi Sinta, dia cuma bikin aku malu di depan mereka. Sinta menutup wajahnya. Semua pengorbanan yang ia lakukan seakan tak berarti. Arman, ibunya berseru, jangan bicara seperti itu di depan keluarga. Tapi Arman tetap keras. Aku sudah putuskan. Aku mau hidup dengan standar baru. Dan Sinta tidak masuk dalam itu. Tangisan Sinta pecah, tubuhnya gemetar. Namun tidak ada yang benar-benar membela. Semua hanya diam dalam keterkejutan. Hari itu, Sinta benar-benar diusir. Ia hanya diberi kesempatan mengambil koper kecil, berisi beberapa pakaian. Semua barang lain dianggap milik Arman. Arman menatapnya dingin di depan pintu. Keluar dari rumah ini. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Aku sudah siapkan pengacara untuk urusan surat cerai. Kamu jangan coba-coba kembali. Bang, tega sekali Abang sama aku. Suara Sinta bergetar. Cukup, Sin. Jangan buat aku menyesal. Sudah memberimu kesempatan hidup enak selama ini. Balas Arman. Hujan deras turun saat itu. Sinta melangkah dengan langkah gontai. Koper kecil di tangannya. Pakaiannya basah kuyup. Wajahnya penuh air mata bercampur air hujan. Di dalam rumah,
Arman menutup pintu dengan kasar, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Sinta berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan kota. Lampu-lampu jalan berkilau di antara derasnya hujan, tapi hatinya gelap. Dunia seakan runtuh. Malam itu, setelah beberapa hari terusir dari rumahnya, Sinta mencoba bertahan hidup. Ia menumpang di rumah seorang teman lama. Namun ia tak ingin merepotkan terlalu lama. Dengan koper kecilnya, ia berpindah-pindah mencari pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan. Sinta yang dulu selalu tersenyum, kini tubuhnya ringkih. Uang tabungan yang sangat sedikit makin menipis. Ia hanya bisa membeli roti tawar murahan dan air mineral untuk bertahan hidup. Di suatu sore yang mendung, Sinta berjalan di trotoar. Tubuhnya sempoyongan, perutnya perih karena kelaparan, kepalanya pusing karena kurang tidur. Tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Ya Allah, bisiknya pelan. Tubuhnya jatuh terkulai di pinggir jalan, tepat di dekat sebuah mobil sedan hitam yang berhenti karena lampu merah. Orang-orang menoleh, tapi hanya sedikit yang peduli. Dari dalam mobil, seorang pria muda dengan jas dokter turun dengan tergesa. Wajahnya tampan, matanya teduh, dan gerak-geriknya sigap. Dialah Dr. Adrian, dokter muda yang terkenal ramah di kalangan pasiennya. "Bu, ibu dengar saya?" katanya panik, sambil meraba nadi Sinta. Sinta hanya mengerang lemah. Tanpa pikir panjang, Adrian mengangkat tubuh wanita itu ke dalam mobilnya. Ia melajukan kendaraan menuju kliniknya yang tidak jauh dari sana. Sesampainya di klinik, ia segera memberi perawatan. Infus dipasang, oksigen disiapkan. Setelah beberapa jam, Sinta perlahan membuka mata. Yang pertama ia lihat adalah wajah Adrian yang tersenyum hangat. "Syukurlah, Anda sudah sadar. Saya Dokter Adrian, tenang saja. Anda aman di sini." Air mata mengalir di pipi Sinta. Ia menoleh pelan. Suaranya serak. "Kenapa? Kenapa dokter mau nolongin saya? Saya cuma orang yang sudah gak punya apa-apa." Adrian menatapnya dengan penuh empati. "Karena Anda manusia, dan saya dokter. Tugas saya menolong siapa saja, tanpa melihat siapa dia." Kata-kata itu menusuk hati Sinta. Setelah dihina dan dibuang, ia merasakan untuk pertama kalinya ada orang yang benar-benar peduli padanya. Hari-hari berikutnya, Adrian sering datang menjenguk Sinta di ruang perawatan. Ia menanyakan kabar, memastikan Sinta makan dengan baik, bahkan membawakan buah-buahan. Suatu sore, mereka duduk bersama di bangku taman kecil klinik. "Saya dengar Anda baru bercerai?" tanya Adrian hati-hati. Sinta terdiam, matanya menerawang jauh. "Bukan cuma bercerai, saya dibuang, dipermalukan. Semua pengorbanan saya gak ada artinya." Adrian menunduk, lalu berkata dengan suara lembut, "Saya tahu rasanya disakiti orang yang kita cintai. Tapi jangan biarkan itu menghancurkan seluruh hidup Anda. Anda lebih kuat dari yang Anda kira." Sinta menoleh. Matanya berkaca-kaca. Ada sesuatu dalam tatapan dokter itu yang membuatnya merasa dilihat sebagai manusia, bukan beban. Seiring waktu, rasa kagum tumbuh dalam hati Sinta. Adrian bukan hanya dokter tampan dengan karier gemilang, tapi juga pria yang tulus dan sederhana. "Kenapa dokter begitu baik sama saya?" tanya Sinta. Suatu malam, ketika Adrian mengantarnya kembali ke kontrakan kecil tempat ia tinggal sementara, Adrian tersenyum. "Karena saya percaya, setiap orang yang jatuh berhak punya kesempatan untuk bangkit lagi, termasuk Anda, Sinta." Hati Sinta bergetar. Untuk pertama kalinya setelah luka dalam yang ia alami, ada sedikit cahaya baru yang muncul. Waktu berjalan, minggu berganti bulan. Setelah kondisi Sinta membaik, ia mulai bekerja kembali. Berkat dukungan Adrian, ia berani mencoba membuka usaha kecil menjahit, keterampilan yang dulu jadi penyelamatnya. Adrian sering datang berkunjung.
Tidak hanya sebagai dokter, tetapi juga sebagai teman. Ia menemani Sinta makan malam sederhana di warung, menemaninya belanja kain di pasar, bahkan sesekali menjemputnya dengan mobilnya ketika hujan turun. Perlahan, Sinta merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Rasa dihargai. Suatu sore, saat matahari tenggelam, Adrian mengajak Sinta duduk di sebuah kafe kecil. Wajahnya tampak gugup, namun tatapannya serius. "Sinta," ucapnya lirih. Sinta menoleh. Jantungnya berdegup. "Aku tahu, kamu sudah melalui banyak hal. Kamu pernah dikhianati, dibuang. Aku gak bisa menghapus masa lalu itu. Tapi, izinkan aku jadi bagian dari masa depanmu." Sinta, Jiao napasnya tercekat. Adrian tersenyum kaku sambil membuka kotak kecil berisi cincin sederhana. "Menikahlah denganku." Air mata Sinta jatuh seketika. Banyak rasa bercampur. Luka, takut, harap, dan bahagia. "Dokter, saya takut disakiti lagi." Adrian menggenggam tangannya. "Aku bukan dia, Sin. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Izinkan aku membuktikan." Setelah keheningan panjang, Sinta mengangguk. "Aku terima." Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada pesta megah di gedung mewah. Tidak ada tamu dari kalangan pejabat. Hanya sahabat dekat, rekan kerja Adrian, dan beberapa tetangga yang menyaksikan. Sinta mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa perhiasan berlebihan. Tapi di mata Adrian, ia tampak anggun. Sementara Adrian berdiri gagah dengan jas abu-abu. Saat ijab kabul diucapkan, air mata Sinta kembali jatuh. Hatinya bergetar, bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur. Setelah begitu banyak luka, akhirnya ada seseorang yang benar-benar mau menerimanya. Para tamu bertepuk tangan, sebagian ikut meneteskan air mata melihat kebahagiaan mereka. "Mulai sekarang, kamu bukan lagi sendirian, Sin," bisik Adrian sambil menggenggam erat tangannya. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti lembaran baru. Adrian memperlakukan Sinta dengan penuh hormat. Ia tidak pernah memandang rendah istrinya, justru selalu memberi semangat. "Kamu punya bakat besar di menjahit, Sin. Kenapa nggak kita buka butik kecil?" usul Adrian suatu hari. Sinta sempat ragu. "Apa mungkin, Dok?" "Tentu, aku akan bantu modal. Anggap ini investasi cinta kita," jawab Adrian sambil tersenyum. Dengan dukungan Adrian, butik kecil itu pun berdiri. Sinta kembali menemukan semangatnya. Ia mendesain pakaian sederhana namun elegan. Dan perlahan, butiknya mulai punya pelanggan tetap. Setiap kali Sinta mulai teringat luka masa lalu, Adrian selalu ada. "Jangan biarkan masa lalu merampas senyummu. Aku mencintai kamu apa adanya," katanya sambil mengecup kening istrinya. Namun, jauh di lubuk hati, luka lama itu belum benar-benar sembuh. Setiap kali mendengar nama Arman, hatinya masih bergetar dengan campuran amarah dan sakit hati. Meski kehidupannya kini bahagia, bayangan masa lalu itu masih menghantui. Hari itu, butik Sinta tampak ramai. Deretan gaun pengantin dan kebaya modern memenuhi etalase kaca. Pelanggan keluar masuk, memuji desain Sinta yang anggun namun sederhana. Sinta berdiri di balik meja kasir, mengenakan blazer elegan. Wajahnya kini jauh berbeda, dengan dulu anggun, percaya diri, dan memancarkan wibawa. Tiba-tiba, pintu butik terbuka. Seorang pria dengan pakaian kusut masuk. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus. Begitu Sinta menoleh, dadanya berdegup keras. "Arman," bisiknya lirih. Ya, pria itu adalah suami yang pernah membuangnya. Arman berdiri kaku di depan butik mewah yang dulu tak pernah ia bayangkan dimiliki Sinta. "Sin," suara Arman serak, penuh rasa malu. Aku gak percaya.
Ini butik kue. Maksudku, ini punyamu. Sinta menatapnya dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku jatuh, Sin. Bisnisku hancur. Utang menumpuk. Semua teman yang dulu dekat denganku pergi. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ada getaran di hati Sinta. Dulu ia pernah mencintai pria ini dengan sepenuh jiwa. Tapi yang ia lihat sekarang hanyalah lelaki yang pernah menginjak harga dirinya. Jadi, setelah kamu buang aku seperti sampah, sekarang kamu datang padaku? Suara Sinta meninggi, matanya berkilat. Arman menunduk. Aku salah, Sin. Aku terlalu sombong. Aku butuh kamu lagi. Tolong bantu aku bangkit. Sinta tertawa getir. Dulu aku berikan segalanya. Aku menjual cincin kawin kita. Aku menjahit sampai tanganku berdarah. Aku menahan lapar demi kamu. Dan apa balasannya? Kamu hina aku. Kamu usir aku. Kamu bilang aku bikin malu. Arman terdiam. Wajahnya memucat. Aku menyesal. Penyesalanmu sudah terlambat, Arman. Sinta berbalik, meninggalkannya berdiri terpaku. Arman hanya bisa menatap punggung wanita yang dulu ia remehkan, kini berdiri anggun dengan kehidupan baru. Malam itu, Sinta duduk di depan cermin di kamar. Adrian sedang lembur di rumah sakit, meninggalkan Sinta sendirian dengan pikirannya. Ia menatap bayangan dirinya. Wanita anggun dengan pakaian mahal, tapi di balik matanya ada bara api yang menyala. Dia harus merasakan apa yang aku rasakan dulu. Dia harus tahu rasanya dibuang, direndahkan, diinjak. Tangannya mengepal. Dendam yang selama ini ia kubur mulai muncul ke permukaan. Didorong oleh dendam, Sinta bekerja lebih keras. Ia memperluas butiknya, membuka cabang baru di kota lain. Adrian selalu mendukung dengan penuh cinta, meski kadang ia khawatir ambisi istrinya semakin membesar. Sin, kamu jangan terlalu memaksakan diri, ucap Adrian suatu malam. Aku harus, Dok. Aku ingin dunia melihat siapa aku sebenarnya. Setiap kali butik Sinta diberitakan di majalah mode, setiap kali namanya dipuji di acara televisi lokal, Sinta merasakan kepuasan. Bukan hanya karena sukses, tapi karena ia tahu Arman melihat semuanya. Sementara itu, Arman semakin terpuruk. Rumahnya disita, mobilnya dijual, dan ia harus tinggal di rumah kontrakan kecil yang bahkan lebih buruk dari tempat Sinta dulu diusir. Puncaknya terjadi pada sebuah acara peragaan busana yang digelar Sinta. Ia duduk di barisan depan bersama Adrian, tampil anggun dalam gaun rancangan sendiri. Lampu kamera menyorot, tepuk tangan bergemuruh. Di tengah keramaian itu, Arman muncul. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. Ia berusaha masuk, tapi dihalangi oleh satpam. Saya mau ketemu Bu Sinta. Saya mantan suaminya, teriaknya. Orang-orang menoleh. Sebagian berbisik-bisik. Sinta melihatnya dari jauh. Untuk sesaat, ada rasa iba, tapi hatinya yang penuh luka menolak. Ia berdiri dengan tegak, menatap Arman dari kejauhan tanpa mendekat. Lihatlah dunia, bisiknya pelan. Inilah laki-laki yang dulu menghina aku. Dan inilah aku sekarang. Arman akhirnya tersungkur di lantai, menangis di depan banyak orang. Tolong, Sin, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Namun Sinta hanya berbalik, meninggalkan panggung dengan sorot mata dingin. Malam itu, hujan deras mengguyur jalanan ibu kota. Arman, yang hidupnya semakin terpuruk, mencoba bekerja sebagai sopir lepas untuk sekadar bertahan hidup. Tubuhnya lelah, pikirannya kusut. Di tengah jalan licin, sebuah truk besar melaju kencang. Arman yang kehilangan fokus tak mampu mengendalikan mobilnya. Tabrakan keras terjadi. Suara logam beradu bergema di tengah hujan. Beberapa jam kemudian, kabar itu tersebar. Arman selamat, tetapi lumpuh total. Kedua kakinya hancur. Ia tak lagi bisa berjalan. Ia kini hanya bisa duduk di kursi roda, bergantung pada belas kasihan orang lain. Semua orang yang dulu menyanjungnya lenyap. Tidak ada sahabat,
Tidak ada keluarga yang benar-benar peduli. Suatu siang, Sinta datang ke rumah sakit tempat Arman dirawat. Adrian sempat kaget mendengar istrinya ingin menjenguk, tapi ia membiarkan. Ketika pintu kamar dibuka, Arman menoleh. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan mata itu kini penuh penyesalan. "Sin," suaranya serak. Aku menyesal. Maafkan aku." Sinta menatapnya lama. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menangis, tapi dendam yang sudah menahun mengeras di hatinya. "Arman, dulu aku menangis memohon agar kamu jangan tinggalkan aku. Kamu usir aku di bawah hujan. Kamu buat aku malu di depan keluarga. Sekarang, lihatlah, kamu sendiri tak berdaya." Air mata Arman jatuh. "Aku salah. Aku bodoh. Aku hancurkan orang yang paling tulus mencintaiku. Tolong, beri aku kesempatan terakhir." Sinta menghela napas panjang. Senyumnya getir. "Kesempatanmu sudah lama hilang. Aku memang sudah memaafkan. Tapi luka ini akan selamanya ada. Kamu harus menanggung akibatnya." Dengan itu, Sinta berbalik pergi. Arman meraih udara kosong. Tangannya gemetar. "Sinta, jangan tinggalkan aku lagi. Aku mohon." Namun pintu kamar tertutup, menyisakan kesunyian dan tangis seorang lelaki yang dulu sombong, kini terpenjara di kursi roda. Malam itu, di rumah, Adrian mencoba menenangkan istrinya. "Sin, aku tahu kamu sakit hati. Tapi aku lihat tadi, matamu penuh dendam. Itu bukan kamu yang dulu. Aku takut dendam itu akan merusakmu." Sinta terkejut tapi hatinya bergolak. Ia ingin menjawab, namun egonya lebih besar. "Adrian, kamu gak pernah merasakan apa yang aku rasakan. Kamu gak tahu rasanya diinjak, dipermalukan." Sejak hari itu, rumah tangga mereka mulai retak. Pertengkaran kecil menjadi besar. Adrian merasa istrinya tak pernah benar-benar sembuh dari masa lalu. Sementara Sinta merasa Adrian tidak mengerti luka hatinya. Hingga akhirnya, setelah bertahan-tahan bersama, cinta mereka meredup. Tanpa drama besar, mereka berpisah dengan dingin. Adrian memilih pergi, berharap Sinta bisa menemukan kedamaian suatu hari. Tahun berlalu, Sinta kini hidup dalam rumah mewah hasil usahanya. Butiknya berkembang pesat. Ia dikenal sebagai desainer sukses. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Namun di balik semua itu, hatinya kosong. Ia tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya keluarga yang benar-benar dekat. Malam-malamnya diisi keheningan yang menyakitkan. Ia sering duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Wajah seorang wanita yang pernah dicintai, dibuang, bangkit, lalu terjerat dendam hingga kehilangan segalanya. Di sisi lain kota, Arman masih hidup di kursi roda. Tubuhnya renta, wajahnya penuh penyesalan. Hidupnya berakhir dalam kesepian, tanpa cinta, tanpa keluarga. Adrian, ia pindah ke luar negeri, melanjutkan karirnya, mencoba melupakan luka yang ditinggalkan. Dendam memang bisa memberi kekuatan untuk bangkit, tapi pada akhirnya, dendam hanya menyisakan kehancuran. Sinta berhasil membuktikan dirinya, tapi ia kehilangan cinta. Arman hancur karena kesombongannya. Adrian pergi karena tak mampu menghadapi hati yang penuh luka. Inilah akhir dari dendam istri yang dibuang, sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan dendam yang berakhir dengan air mata. Sinta berdiri di balkon rumahnya suatu malam, menatap langit penuh bintang. Angin malam berhembus, membawa bisikan masa lalu. Air matanya jatuh, namun senyumnya getir. Aku menang, tapi aku juga kalah. Begitulah akhir dari kisah dendam istri yang dibuang. Sebuah cerita bahwa dendam mungkin bisa memberi kekuatan, tapi pada akhirnya hanya meninggalkan kehampaan dan air mata. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah dramatis
dan penuh pelajaran hidup berikutnya. Nantikan cerita selanjutnya yang tak kalah menegangkan.